Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Ini merupakan limbah dari pengrajin emas dalam bentuk debu dan pasir. Dan limbah ini sudah saya bakar dan saya roasting. Akan tetapi untuk kali ini baru akan saya proses. Sebenarnya bahan ini tuh sudah sering saya proses, cuma sebagai bahan tambahan, karena untuk kadar emasnya sendiri itu tidak seberapa. Dikarenakan pemrosesan yang terakhir kemarin itu hasil emasnya yang biasanya cuma keluar segitu, setelah saya kasih atau saya tambahkan bahan ini, hasil emasnya itu kok lebih. Dari situ saya penasaran, langsung saja ini saya proses semuanya, dan mudah-mudahan perkiraan saya tidak salah. Untuk cara memproses limbah emas dalam bentuk debu dan pasir itu sangatlah mudah sekali. Langkah awal yang harus kita lakukan yaitu kita bakar dulu sampai menjadi arang. Setelah menjadi arang, kita pindahkan ke tempat yang tidak mudah terbakar seperti stainless. Setelah itu kita masak di atas api atau kita roasting sekiranya itu sampai sudah menjadi abu. Kita biarkan dingin dulu. Setelah itu kita bersihkan dari kotoran seperti besi. Caranya yaitu kita magnet. Baru setelah itu kita kasih borak atau bijer secukupnya. Untuk ukuran borak biasanya itu 2 kali lipat. Seumpama bahan yang akan kita proses itu 1 on, berarti untuk boraknya yaitu sekitar 2 on. Dan bila perlu, sebelum melakukan proses pembakaran, kita kasih serbuk tembaga. Tujuannya agar logam seperti emas, perak itu menyatu dengan serbuk tembaga tersebut, sehingga bisa kita dapatkan emas dengan hasil maksimal. Dan tujuan yang lainnya dikasih serbuk tembaga yaitu agar mempermudah dan mempercepat dalam proses pencukiman. Setelah saya bakar atau saya blender, dan langkah selanjutnya yaitu proses pencukiman. Bahan yang diperlukan antara lain yaitu air dan juga nitrit asid atau HNO3. Caranya, tuangkan air secukupnya. Setelah itu kasih HNO3 atau nitrit asid. Untuk ukurannya airnya 60%, nitrit asidnya 40%. Setelah itu masukkan logam yang akan kita cukim. Bila mendidihnya terlalu kencang, bisa ditambahkan air secukupnya. Setelah itu biarkan beberapa menit sampai airnya berubah warna atau mendidihnya sudah berkurang. Setelah itu bilas dengan air. Lalu tuangkan lagi nitrit asid secukupnya.
sampai mendidih. Biarkan sekiranya sampai logamnya itu sudah hancur menjadi seperti pasir. Setelah itu dimasak di atas api dengan menggunakan nitrit asid sampai emasnya yang mulanya berwarna hitam itu berubah menjadi warna merah bata. Setelah saya lakukan proses pembakaran di atas api atau saya masak di atas api dengan menggunakan nitrit asid, setelah itu saya pindah ke piring untuk proses pembilasan. Dikarenakan kandungan emasnya ini tidak seberapa, jadi tidak begitu lama saya masak di atas api. Kalau terlalu lama, pastinya emasnya ini akan berkurang. Biasanya kalau kandungan emasnya tidak seberapa seperti ini, itu saya simpan dulu dan akan saya carikan tambahan. Akan tetapi untuk kali ini akan coba saya lebur, karena bila saya raba ini sangat padat sekali. Biasanya kalau padat itu kandungan emasnya cukup lumayan, tapi ya tidak bisa jadi jaminan. Terkadang itu meskipun dipegang rasanya padat, akan tetapi
Setelah dilakukan proses pemblenderan atau peluburan, ternyata hasilnya itu tidak seberapa. Setelah saya bilas dan saya pastikan bersih sebelum melakukan proses peleburan atau pemblenderan, seperti biasa ini saya kasih borak dulu secukupnya. Setelah itu saya pindah ke kowi atau mangkokan untuk melakukan proses peleburan atau pemblenderan. Setelah saya blender atau saya lebur, ternyata hasil emasnya itu tidak sesuai yang diharapkan. Jadi saya biarkan saja dulu menempel di kowi dan nantinya akan saya carikan tambahan. Cukup sekian dulu dari saya. Maaf bila ada salah kata. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.